Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Wilayah Fatah akan membawakan podcast yang bertema apa judul kita hari ini, teman-teman? Judul podcast kita hari ini adalah melangkah menuju kebiasaan yang baik, membentuk gaya hidup yang positif. Oke, bagus sekali judul kita ya. Ya, sangat bagus. Jadi kita di sini membawakan buku karya Agung Gunawan, Book of Habit, bagaimana melampiaskan diri dan kebiasaan buruk untuk hidup yang lebih baik. Untuk memasuki pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kebiasaan. Ini bro, betul. Iya, bro, benar sekali. Jadi kita akan masuk sesi pertama, apa itu kebiasaan. Ini menarik sekali pembahasan kita. Kebiasaan adalah suatu tindakan yang dimana secara tidak sadar dan istilahnya itu perilaku yang telah menjadi rutinitas kita. Jadi secara pokoknya dia tuh ngalur aja otomatis tanpa kita sadari, itu namanya kebiasaan. Biasanya itu kebiasaan yang terbentuk dari perilaku baru ya, Iya, benar. menjadi otomatis dan dilakukan dengan kesadaran minimum. Oh ya, kebiasaan gimana ya bro, kalau cara memperkuat kebiasaan kita itu agar sesuai dengan tema kita hari ini kan, caranya gimana caranya solusi agar kebiasaan buruk kita itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, itu sebetulnya dari kesadaran diri masing-masing orang. Oh, sadari diri. Ya, kesadaran diri itu kunci paling utamanya. Saya tahu mungkin orang-orang banyak itu selalu malas dalam aktivitasnya ya, selalu malas dan tidak bergairah. Itu harus dirubah. Ya, pertama biasanya saya pernah mendapatkan motivasi dari media sosial. Pertama tentunya itu pertama. Terus saya mencoba untuk ikutin motivasi tersebut. Saya rubah perlahan. Kita perlahan. Itu setidaknya ada hal-hal kecil yang bisa dirubah dalam hidup kita. Seperti itu. Ya emang benar sih, apalagi kita nih sebagai anak muda ya, penyakit anak muda sekarang ini tentunya yang pertama yang dikatakan Bro Al tadi yang benar malas sama menunda-nunda waktu itu sebenarnya nggak baik banget buat kedepannya kita. Terus lagi kalau kita terus menerus seperti tadi itu bakal menghambat. Misalkan nih kita lagi kuliah dan itu terus kita tunda-tunda, yang jadi masalahnya bakal menghambat istilahnya bro. Aktivitas kita yang pertama menghambat, terus juga masa depan kita tentunya. Ya. Dan terus juga karakter kita. Dari karakter kita, jadi itu akan melekat pada diri kita dan membuat kita terlihat negatif di mata orang mungkin ya. Ya. Tidak baik lah ya, tidak baik itu sebenarnya. Nah, Tapi ini bro, aku ada sedikit istilahnya tuh seperti mungkin tips dari Bro Al gimana caranya kita itu pengen membuat habit kita itu yang awalnya kayak kita nih, kayak misalkan kita lagi mau diet mau membentuk, ya istilahnya membentuk badan lah, agar bagus. Nah itu gimana caranya memperkuat habit itu agar tidak tergoyahkan. Nah kebiasaan kita ini kan, kita kayak kalau mau mengubah kebiasaan kita itu ada yang namanya istilahnya penipisan ego. Nah, penipisan ego itu kan sering kali menjadi hambatan dari kebiasaan kita yang awalnya tadi udah benar, akibat kena penipisan ego itu menjadi istilahnya terganggu, tergoyahkan.
Ya, yang pertama kita kalau merubah kebiasaannya harus konsisten yang pertama. Itu yang paling susah sebenarnya sih. Tapi itu adalah yang pertama. Kita harus konsisten untuk melakukan itu dan terjadwal yang pasti ya. Iya, bener juga sih. Ya masalah diet juga ya. Kadang kita tuh kayak apa ya, dengar pendapat orang lain gitu. Jadi membuat diri kita itu menjadi Mudah goyah. Mudah goyah. Jadi kayak padahal kita udah ngelakuin diet kita udah pokoknya ngelakuin langkah-langkahnya pokoknya. Nah tiba-tiba dengar kata-kata orang jadi kayak balik lagi drop gitu. Mulai dari awal lagi ya. Jadi ini terganggu dietnya. Ya seperti inilah kasusnya. Pada umumnya kebiasaan itu memiliki imbalan yang bersifat langsung atau laten. Biasa dengan imbalan langsung itu ya lebih mudah diambil dan dikondisikan. Ini saya kasih contoh aja lah ya, kasih contohnya ya. Ya apa itu? Itu ada 3 yang harus kita biasanya itu terjadi awal mula terjadi kebiasaan. Itu ada isyarat, rutin dan hadiah. Itu kalau isyarat itu contohnya seperti ini. Ketika kita ponsel Anda menerima notif di Instagram, notif tersebut memberikan isyarat pada diri kita untuk sebagai pemicu kita untuk melihat notif tersebut. Yang kedua itu adalah rutin. Rutin itu ketika kita memberi notif secara otomatis melalui memeriksa akun IG tersebut. Jadi kita tuh tiba-tiba karena rutin tersebut kita akan langsung memeriksa akun IG tersebut. Ketiga adalah hadiah. Ini keuntungan yang Anda peroleh dari melakukan perilaku tersebut. Hadiah membantu otak Anda untuk mengetahui apakah putaran kebiasaan tersebut layak diingat untuk masa depan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang menguntungkan atau hadiah, bisa dibilang menguntungkan lah ya untuk aktivitas kita, itu biasanya akan terus diingat masa depan. Jadi kebiasaan kita akan terus berlanjut. Tapi aku ada mengutip di dalam buku ini, buku The Books of Habit ini ada satu kalimat di situ bahwa kalimat menurut studi dari untuk university itu dia bilang 40% tindakan kita itu adalah kebiasaan. Nah, jadi berarti bisa kita simpulkan dan artikan itu bahwa berarti hampir setengah dari tindakan kita ini itu adalah kebiasaan. Nah, itu memang apa ya? Kita sebagai anak muda, apalagi milenial ya, kita milenial ini sangat terpengaruh dalam pertama perkembangan teknologi. Nah ini yang berbahaya. Sangat kita harus istilahnya itu kita kontrol agar penggunaan tersebut bisa benar kata Bapak. Dan juga itu gimana caranya kita juga memanfaatkan media itu sebaik mungkin agar nggak jadi kebiasaan buruk itu biasanya terjadi gara-gara salahnya pemanfaatan penggunaan media sosial, teknologi itu. Nah, terus ada istilah yang namanya dopamine detox. Nah, dopamine detox itu sebenarnya itu suatu cara untuk mereset sistem otak kita, agar tidak tergantung terhadap rangsangan tertentu, agar tidak kecanduan. Nah, maksudnya dopamine detox ini kalau disangkutkan dengan kebiasaan, itu maksudnya untuk mengurangi kebiasaan yang negatif sedikit demi sedikit melangkah menjadi kebiasaan yang positif. Nah, agar menjadikan pengembangan diri kita menuju yang lebih baik.
Oke, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi kita ada sedikit kata-kata dari Albert Haber. Kebahagiaan adalah sebuah kebiasaan. Peliharalah itu. Happiness is habit. Cultivate it. Wah, bagus sekali kutipannya, Pak. Itu diambil dari kutipan buku ini. Dari buku ini. Aku sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku juga ada kata-kata juga. Aku kutip dari apa? Saya kutip dari buku ini. Itu dari kutipan Benjamin Franklin. Dia berkata, berperanglah dengan kebiasaan buruk dan berdamailah dengan orang di sekitar, dan biarkanlah setiap tahun yang baru menjadikanmu manusia yang lebih baik. Fight with you, the habit, make peace with those around you, and let its new year make you a better human being. Oke, luar biasa. Kata-katanya. Ya, Oke, pembahasan kita sampai di sini saja. Kalau untuk pembahasan lain, saksikan kami di next konten berikutnya ya. ya benar sekali. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, siap bro. Sampai jumpa.